Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala pujiannya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa ngaji bareng di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang baik. Mudah-mudahan jadi wasilah pulang dalam keadaan baik, husnul khatimah semuanya. Semuanya mau ke surga. Syaratnya apa? Mati dulu, betul ya. Setakwa-takwanya kalau belum mati nggak bisa ya ke sana. Sila. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Izin menyapa salam takzim kami lebih khusus kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Beliau juga sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Lalu juga kepada Ibu Sri Supani Bahlil, Dewan Pembina Hadidah Foundation dan jajarannya. Izin Bunda. Lalu kepada Ustaz Bapak Insinyur Joni Rosadi, Ustaz izin insyaallah. Dan guru kita tadi Ustaz Abu Robani, sehat selalu Ustaz. Dan seluruh para qori, tadi saya dari bawah pas baru datang mendengar bacaannya Ustaz Ahmad, alhamdulillah. Dulu waktu nyanterin di Darut Tauhid, beliau lagi jadi imam di situ. Sekarang ketemu lagi di sini, alhamdulillah. Dan semua yang belum disebut namanya, punten ya, nggak apa-apa. Karena yang paling penting dimuliakan oleh Allah, bukan disebut sama si Koko ya. Si Koko mah kieu kayak engkong yang jualan handphone di Roxy ya nggak? Dia mau tukar tambah nggak? Nggak ya, nggak jualan handphone saya hari ini ya. Dan Ustaz Sony Septian, Ustaz dan Arya insyaallah sehat selalu ya, alhamdulillah. Ini kita lagi ngebahasnya Al-Quran. Koko pengen ngobrolin sesuatu yang tentu ujung-ujungnya harus membuat kita tambah dekat sama Al-Quran. Kita mulai dari kondisi bagaimana sebelum Al-Quran itu turun ya. Jadi jangan samain Arab zaman sekarang sama Arab zaman waktu Nabi mulai berdakwah. Beda banget. Di situ kan masih ada Ka'bah kok, betul. Tapi tidak kurang di sekelilingnya ada 360 patung berhala. Wanita diperjualbelikan, perbudakan banyak, marah dikit, senggol bacok, ya. Mau nyari rezeki, nunggu burung terbangnya kemana, tatoyur, ya. Bahkan sampai jadi asbabun nuzul turun, contoh salah satunya surat 81 At-Takwir ayat 9-nya, bi ayyi dzambi qutilat. Itu bertanya seorang wanita kecil di hadapan Tuhannya, saya tuh atas dosa apa sih dibunuh? Baca tafsirnya di tafsir Al-Azharnya Buya Hamka mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dulu itu kalau ada perempuan mau ngelahirin, Bu, disuruhnya ngelahirin di depan rumah karena sudah ada tanah yang udah digali. Jadi kalau keluarnya jabang bayi perempuan, plos langsung nyemplung ke situ, langsung dikubur hidup-hidup. Maka gambarannya kurang lebih kayak gitu orang-orangnya ya. Nabi tahu-tahu dapat tugas ngajarin tauhid ke satu dunia, mulainya di tempat yang banyak patung berhalanya. Maka kan yang paling pertama langsung muncul kalau di pikiran saya mah, berarti pakai apa ini dakwahinnya? Dan waktu pertama kali beliau menyampaikan dirinya adalah utusan Allah, adalah Rasul, adalah Nabi, yang percaya cuma 4 orang. Ya. Istrinya Khadijah radhiyallahu anha, sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sama anak kecil 2 orang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga Zaid bin Harithah. Masih kecil mereka berdua di saat pertama-tama awal Islam, ya. Sekali lagi, tahu-tahu dapat tugas ngajarin tauhid ke satu dunia. Nah, pakai apa caranya?
Biar tambah keren, kita loncat ke hasilnya. Setelah 23 tahun beliau menyelesaikan tugasnya. Nabi wafat dalam keadaan satu jazirah Arab itu udah Islam semua. Kalau saya bilangnya satu jazirah Arab bukan Mekah Madinah aja ya, karena sekarang jadi 7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, 7 negara. Ya. Jumlah sahabat yang ditinggalkan, dulu nggak ada sensus penduduk, maka kita ikut pendapat para ulama ya. Contoh Imam As-Suyuti atau Imam Abu Nuaim Al-Asfahani menyebutkan kurang lebih dari 100.000, dan kalau dirata-ratakan sekitar 120.000 orang. 120.000 orang, 120.000 sahabat. Ini kalau kita ngebayangin punya anak satu aja bun, diajarin selama 23 tahun, yakin bakal jadi soleh anaknya. Ini wallahu alam. Maka pertanyaan baru lagi, gimana caranya Rasul ngedidik 120.000 orang? Ya. Lalu ada seorang ulama namanya Syekh Dr. Munir Ghotban dalam kitabnya Tarbiyatu Qiyadiyah. Beliau menyebutkan dari 120.000 itu 2.000 diantara mereka adalah para sahabat yang punya kemampuan kepemimpinan luar biasa. Di kitabnya beliau tadi berani sesumbar 1 dari 2.000 sahabat itu hidup hari ini dunia nyaman, tenang, tentram. Ya. Dan ini bukan orang-orang yang nanti masuk ke negeri baru lalu mereka terkontaminasi negeri baru, bukan. Tapi satu sahabat yang bisa nyampe ke negeri baru, satu negeri itu bisa jadi muslim semua. Mempengaruhinya sebegitunya. Ya. Dan padahal ingat, dulunya ada yang raja perampok namanya Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Ada yang pengen bunuh Rasul, kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga dulunya ingin menyerang Rasul. Tapi lihat masuk Islam jadi orang hebat, Masya Allah. Dan ada kitab namanya Ar-Rasul Al-Mu'allim menceritakan Rasul sebagai seorang pendidik. Musannifnya sampai berani bilang kayak begini, kalau Nabi nggak punya mukjizat lain, tidak yang membelah bulan, ya, tidak Isra Mi'raj, apapun itu, jumlah sahabat Nabi yang segitu banyak itu tetap cukup menobatkan beliau menjadi Nabi yang paling hebat prestasinya. Karena setelah dari itu kan Islam berkuasa sampai 13,5 abad ke depannya, sampai baru berakhir di 1924, 3 Maret 1924 terakhir Turki Utsmani, ya. Dan sama panduannya, kita tahu apa yang Nabi gunakan untuk mendakwahi mereka semua, Al-Quran, ya. Maka kalau nggak cuman pengajian, kadang kalau orang udah benar-benar yakin dengan kehebatan sama Al-Quran, terus kan suka ditanya, apaan sih kok Quran lagi, apaan sih kok hadis lagi, itu kan 14 abad yang lalu sudah tidak relevan. Guru kami ditanya kayak gitu, ditanya balik, hey, coba kamu bawa masalah paling sulit hari ini, kami bisa bawakan masalah yang lebih sulit zaman dahulu dan udah selesai dengan Al-Quran. Demi Allah, kalau apa yang ada di Al-Quran gak cukup buat jadi pegangan kita sampai nanti kiamat, mudah bagi Allah membuat ada Al-Quran jilid 2. Ada gak? Gak ada. Dibikin ada surat ke-115, surat setelah Anas. Ada gak? Gak ada. Karena demi Allah cukup, tinggal mau gak kita ngambil pelajaran di dalamnya. Atau kalau misalkan semua yang dikasih tunjuk oleh Nabi nggak cukup buat jadi pegangan kita sampai kiamat, mudah bagi Allah membuat masih ada Nabi lagi setelah beliau. Ada nggak? Nggak ada. Atau dibuat Rasulullah SAW masih hidup sampai hari ini, tapi tidak. Karena demi Allah cukup. Jadi ini bukan masalah, oh fanatik di bawah Al-Quran lagi, kenapa sih semuanya harus begitu? Enggak, ibarat gini, ibu pengen punya anak jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke Lionel Messi atau ke Chef Juna? Iya, fanatik nggak kalau kayak gitu? Enggak. Karena wajar kalau pengen jago main bola, belajar ke yang udah jadi juara sepak bola. Ini kita mati bakal.
Ke surga pengen, mulia mau. Ada manusia yang paling mulia, paling sukses, paling bahagia, paling banyak bahagian orang. Contoh Rasul dan para pengikutnya. Dan ternyata mereka hidupnya mengikuti Al-Quran. Terus kita nggak mau ngikutin cara mereka. Berarti selama ini kita hidup ngarang gitu. Pantasan stres hidup teh. Ada petunjuknya, bismillah. Tinggal mau ikutin atau enggak. Yuk. Bismillah. Mulai dari mana ya? Punten ya, Al-Quran ini kita kan kadang kalau pengen baca ada orang yang Islam, dia tahu pengen ngaji tapi bisa nggak jadi ngaji karena belum bisa bahasa Arab dan belum ada terjemahan bahasa Indonesianya. Ya, masih Arab gundul misalkan. Tapi kalau Al-Quran mah dibaca nggak ngerti tetap jadi kebaikan. Nah, kalau di pesantren-pesantren suka ditanya, kalau baca Quran gak ngerti itu terus gimana? Dia bertanya ke gurunya. Dan ceritanya terkenal sekali ini, masyhur. Gurunya bilang, coba kamu tolong ambil air di sungai itu tuh pakai keranjang rotan. Bingung, atau pasti bocor. Udah nurut aja ah. Kalau guru merintah pasti ada sesuatu pelajaran. Diambilin, bocor lagi tumpah. Diambilin, bocor lagi tumpah. Sampai nyerah, capek bilang, guruku gimana dah bocor ya, nggak bisa kan, bukan plastik, ini mah keranjang rotan. Tapi coba kamu lihat dulu itu keranjangnya, apa yang terjadi sebelum dan sesudah kamu berusaha mindahin air. Iya bersih. Iya sih nggak bisa ngangkut airnya, tapi keranjangnya jadi bersih. Bismillah. Belum bisa baca nggak apa-apa, yang penting mau belajar. Ya, dan kita selagi nggak bisa baca tapi terus berusaha membaca, sekarang udah banyak metodenya. Al-Qurannya udah ada yang sampai ada tulisan Latinnya. Atau pengen baca surat ini, ya udah tinggal dengerin kori-kori di YouTube banyak. Oh, bacanya teh begitu ayat yang ini. Maka bismillah, bersih, bismillah insyaallah. Ya. Tapi kan lebih luar biasa lagi kalau misalkan ternyata ibarat kalau tadi pakai keranjang rotan bocor, sekarang kalau misalkan coba diganti pakai ember plastik kan nggak bisa bocor. Maka kan berarti keangkut tuh kebaikannya, ke bawah-bawah sama kitanya. Tahu-tahu dia jadi orang hebat, jangan kaget. Serius, jangan kaget. Ya. Kita kadang ngerasa pengen sukses, pengen mulia, udah mas standar suksesnya salah. Nunggu harus punya mobil dulu, punya rumah dulu, viral dulu. Jadi itu yang dikejar, ya. Udah mas standarnya salah, caranya juga akhirnya ikutan salah. Ya. Demi Allah, sesuatu baru jadi baik itu standarnya satu, bikin kita tambah dekat sama Allah atau enggak. Udah gitu aja. Teman mana yang paling baik? Bukan yang paling rajin traktir, Bu. Bukan yang selalu muji dan membenarkan kita padahal jelas-jelas kita salah. Iya, mungkin ada sahabat yang lain yang ini tuh gak terlalu lucu kayak yang lain. Tapi sahabat yang baik gimana? Yang bikin tambah kita banyak ingat Allah. Mungkin dia bawel karena ngajak ngaji lagi, ngajak baca Quran lagi, ngajak sholat lagi. Tapi gak ada kebaikan kalau gak datangnya dari Allah. Terus kerjaan yang baik yang gimana? Bukan yang gajinya paling gede, tapi yang semenjak kerja di situ tambah banyak sujudnya. Ya, istilah. Jadi kalau ngomongin duit dan ngomongin kaya mah Pak, punten Pak, secapek-capeknya kalian kerja nggak akan lebih kaya dari koruptor. Iya kan? Iya. Tapi si koruptornya nggak akan lebih kaya dari Firaun. Tapi Firaun hancur di hadapan Allah. Jadi jangan, bukan gak boleh punya ya, tapi kalau misalkan meletakkan mulia, bahagia dan hanya harus dengan bicara harta doang, berarti Allah dong yang gak adil. Kan yang bagiin Allah. Nah istilah, yuk kita punya panduan. Yang sayang kalau gak dipakai, minimal yuk dibaca.
Dulu dapat nasihat dari guru kami, silakan, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Jangan pernah biarkan mata kita ini setiap harinya lebih dahulu ngelihat cahaya matahari daripada ngelihat Al-Quran. Ulangi, jangan biarkan mata kita setiap harinya lebih dahulu ngelihat cahaya matahari daripada ngelihat Al-Quran. Jadi beres subuh teh jangan tidur lagi. Gak apa-apa 1 lembar juga kalau emang capek gitu ya. Kerjaannya misalkan benar-benar berat dan baru pulang jam 2 malam. Maksain tapi tetap pengen sholat subuh. Beres sholat subuh, itu ngantuknya pasti luar biasa. Yuk, bismillah. Jangan sampai ngelihat cahaya matahari dulu daripada ngelihat Al-Quran. Bismillah, beda pasti, beda. Ya, tadi guru kita juga menyebutkan, Ustaz Abu Robani, ya Al-Quran itu sumber kemuliaan. Apapun yang dikaitkan dengan Al-Quran kan kita tahu mulia. 2 kota paling mulia, Makkah dan Madinah, karena Quran turun di situ. Nabi yang paling mulia Rasulullah Muhammad SAW, karena akhirnya Al-Quran turunnya ke beliau. Pemimpin para malaikat, malaikat Jibril alaihissalam, karena menjadi perantara turunnya Quran. Malam yang paling mulia, karena jadi malam turunnya Al-Quran juga. Malam Lailatul Qadar, karena Al-Quran turun di malam itu. Jadi tinggal bismillah ngedeket yuk, bismillah. Dan punten ya, pokok udah nggak bisa dengar lagi alasan sibuk ya. Karena semua kayak gimana prioritas. Contoh, ibu mau pulang dari pasar, mesen ojek online. Dari semua banyak chat yang masuk di handphone, mana yang dibales duluan chatnya? Pasti dari si mamang ojek, betul? Iya, karena dia lagi jadi prioritas. Nggak mungkin ngejawabnya tetap sesuai urutan. Mesennya Senin, pulangnya Kamis nanti. Ya, pasti sesuai yang mana yang prioritasnya. Lagian kadang juga handphone nggak semua sih, tapi kadang ada yang isinya grup gibah doang. Ya. Ada yang satu kantor 10 orang bu, tapi mereka bisa bikin grup lagi satu, isinya 9 orang, kecuali kepala cabangnya. Kira-kira apa fungsi grup tersebut? Ya. Ini semua. Ibu ada yang orang tua murid nggak? Ada grup yang sama wali kelas ada. Bikin grup lagi nggak yang nggak ada gurunya? Bikin gitu ternyata ya. Tapi jangan khawatir bu, di sini ada bu gurunya juga. Bu guru ada grup yang satu grup sama kepala sekolahnya ada. Ada bikin grup lagi nggak yang nggak ada pakai capseknya? Ya sama aja berarti. Janganlah sayang handphone 25 juta dipakai gibah doang. Ya, jangan ya. Gimana prioritas? Yang masih muda-muda juga misalkan punten ya. Sedih, kenapa kamu murung nah? Iya, aku ngechat si Fulan nih nggak dibalas-balas, katanya dia sibuk. Maaf, bukan dia sibuk teh, cuman teteh belum jadi prioritas dia aja. Jadi jangan ya, bismillah. Mendekat ya. Petunjuknya banyak sekali, Masya Allah. Yang paling banyak dibuat penjelasannya Al-Quran. Kitab tafsir semakin kesini makin tebal jilidnya. Dan manusia yang paling mengamalkan Al-Quran juga menjadi manusia yang paling banyak dibuatkan biografinya, Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bismillah ya. Percaya. Maka bukan berarti nggak anti dengan semua yang di luar keislaman ya, silakan, boleh, bebas ya. Karena dulu Nabi waktu di perang Khandaq yang parit ya, perang Ahzab, itu juga strategi paritnya kan dari orang Persia, Salman Al-Farisi. Berarti boleh sebetulnya make, ada metode, ada cara, yang penting tidak bertentangan dengan syariat yang ada di Al-Quran. Mangga. Tapi sayang kalau misalkan ada sekian banyak kebaikan di dalamnya tidak kita gunakan duluan gitu. Ya. Maka yuk bismillah. Dan Nabi tadi menggunakannya Al-Quran. Ya. Kau pengen tanya dulu ya, apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi itu dapat wahyu dari Allah untuk dirinya, Rasul dapat wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya.
Waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun ayat 1 sampai 5. 5 ayat yang pertama turun, maka di saat itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu jadi nabi atau rasul? Nabi atau rasul? Nabi. Kenapa di 5 ayat pertama itu belum ada perintah untuk menyampaikan ke umatnya? Berarti jadi rasulnya kapan? Yang gak lama setelah itu. Karena turun juga surat ke-74 Al-Muddathir. 7 ayat pertamanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Kum, bangkit, fa'anzir, berikan peringatan. Udah. Tapi tahu tidak? Sebelum surat itu turun juga surat 73-nya. Riwayat menjelaskan, yaitu surat Muzammil. Di surat Muzammil disuruhnya ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya sama-sama kum. Bangkit min laila dari sebagian malam ila qalila kecuali cuman sedikit. Ya. Suruh ngapain Nabi bangun tengah malam? Nisfahu setengahnya atau kurangi sedikit. Suruh bangun salat malam. Bukan tanya semua ahli Quran ya. Kalau ditanya di mana atau cara murojaah yang paling baik supaya hafalan tuh nancep, tolong dibacakan ketika tahajud. Dan ini jauh sebelum Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kan nanti setelah Abu Thalib wafat, setelah Khadijah wafat radhiyallahu anha. Tapi Isra Mi'raj itu turun perintah sholat 5 waktu. Tapi sebelum itu semua, yang paling pertama ini ya Nabi juga perlu petunjuk. Ini gimana? Saya tahu-tahu dapat PR ngajarin tauhid ke satu dunia. Yang mesti saya lakuin gimana? Pakai nih Al-Qur'annya turun. Tapi terus disuruh ngapain? Bangun kamu sholat malam, bismillah. Yuk tahajud. Ya. Kok kenapa tahajud nggak yang 5 waktu dulu? Karena punten ya, mungkin kalau di Jakarta ada kemerosotan. Karena aslinya ketika ada orang ngaku Islam teh berarti aslinya 5 waktu teh udah pasti wajib ada di dirinya gitu. Iya dulu kok pernah berada di circle yang punten mohon maaf. Bagi mereka ada orang sholat seminggu sekali teh itu teh soleh gitu. Jumatan doang. Dan beres Jumatan, dianya berkata, wah abis Jumatan pasti tambah ganteng, gitu katanya. Padahal pun selagi judulnya dia Muslim, 5 waktu teh udah pasti sesuatu yang gak mungkin lepas dari dirinya. Kalau Islam, cuman kita ya punten ya, mungkin mudah-mudahan Allah perbaikin circle kita ya, selalu dikelilingi orang-orang yang baik. Tapi yuk bismillah, kita kejar keutamaan lainnya di mana? Di tahajud, bismillah. Pokok ingat nasihat almarhum Kiai Haji Arifin Ilham rahimahullah, Azikra Sentul, beliau bilang orang yang ahli tahajud itu Allah akan berikan yang namanya haibah jalaliyah. Ini seperti rasa cinta yang ditanamkan di hati orang-orang yang datangnya dari keagungan Allah. Jadi kalau misalkan gini, ada 2 orang ngomong isinya plek ketiplek persis sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Demi Allah beda itu efeknya. Kalian mungkin pernah nggak dengar suatu nasihat yang, saya pernah dengar loh ini di radio, di majalah, di kajian di tempat lain, di ustadz lain. Tapi kalau beliau yang ngomong kok asa nancep ya, pengen ngamalin, ya. Maka senjatanya kayaknya tahajud itu bismillah, ya. Dan itu tempat terbaik untuk kita melafazkan Al-Quran, waktu terbaik. Yuk bismillah, waktu juga yang memisahkan. Tapi bismillah, mudah-mudahan dengan sedikit yang disampaikan tadi membuat kita jangan menyia-nyiakan ada harta karun besar di rumah kita masing-masing atau bahkan di handphone masing-masing. Al-Quranul Karim, dekat kepadanya, Allah yang muliakan hidup kita. Bismillah, gak peduli masa lalu kita seperti apa, ya.
Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.